semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Ya. Kita ada rakan-rakan dari Kampuchea sebagai contoh, Laos, Myanmar, Vietnam, mungkin Papua New Guinea atau Timor Leste. Itu sebenarnya juga sebahagiannya ada penduduk yang memang dapat keturunan Melayu. Itu bahasa rasmi kedua ASEAN, tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa rasmi ASEAN. Bahasa rasmi kedua dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asal bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik, anti politik. Bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk, ya bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Prof. Dr. Awang Sarian merupakan orang pertama yang terjun mengajarkan bahasa Melayu Malaysia di China yang berpangkalan di Foreign Studies University. Menurutnya bahasa Melayu harus diangkat sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. Dan menurutnya pernyataannya sebuah realita. Dan bahasa Melayu adalah awal dari bahasa Indonesia yang dinasionalkan oleh negara Indonesia, menjadi bahasa Indonesia. Alasan utama Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN adalah dari segi jumlah penutur dan jumlah yang paham akan bahasa Melayu. Namun, jika hal ini yang menjadi dasar justru bahasa Indonesia yang memiliki jumlah penutur terbanyak, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebarannya telah mencakup 47 negara. Selain dari sisi jumlah penutur, jumlah peminat bahasa Indonesia di kalangan ASEAN dan wilayah luar negeri lainnya cukup besar. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki beberapa varian dialek berdasarkan wilayah sebarannya. Hal serupa ini juga sama yang terdapat di Malaysia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dari sisi sejarah bahasa, bahasa Indonesia memang dilahirkan dari bahasa Melayu. Namun, seiring dengan perkembangannya kedua bahasa tersebut berkembang masing-masing secara terpisah, mulai dari sudut pengayaan kosakata, dengan penyerapan dari berbagai bahasa, sampai kepada makna kosakata tersebut. Oleh sebab itu, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia adalah dua bahasa yang berbeda. Bahasa Melayu memiliki makna, arti yang berbeda dengan kosakata yang sama dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, akan keliru jika ada yang mengidentikkan kedua bahasa tersebut dengan menuliskan bahasa Melayu Indonesia.